Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon izin, saya akan memperkenalkan lebih dahulu. Saya Diana Erliana Lesmana. Ya, bisa dipanggil Diana. Ya, saya lahir di Jakarta 13 Juni 1976. Saya sejak kecil hingga saat ini tinggal di Kota Bekasi. Nah, ini profil saya. Ini alamat saya. Saya menikah dan ini alamat email saya ya, Facebook, Instagram dan YouTube channel saya, Diana Early Official Channel. Ya, pengalaman dan pekerjaan saya pengajar di PAUD, pengajar di sekolah tinggi, pelatih guru-guru PAUD SD, sekretaris di organisasi guru PAUD sekota Bekasi. Kemudian saya juga asesor PAUD, saya konsultan sekolah, instruktur di era guru digital, dan insya Allah saya ingin menjadi YouTuber pendidikan. Amin. Ya teman-teman, itu perkenalan dari saya. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita berkenalan supaya lebih akrab. Baik teman-teman semua, hari kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi pembuatan film animasi dengan aplikasi Toontastic 3D. Kita pahami dulu apa sih itu Toontastic 3D. Ada yang mungkin baru mendengarnya ya. Kita akan pelajari lebih dulu ya. Kita kenalan dulu apakah itu Toontastic 3D. Baik teman-teman, sebelum mulai kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mohon izin memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu contoh film Selamat animasi pagi anak-anak semua. dengan aplikasi Toontastic 3D. Apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah saya juga baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bumi ya, tentang bumi dan alam semesta. Sudah siap untuk belajar? Siap Pak. Siap Pak Guru. Oke, baik ya. Tapi kemana ya David dan Jack? Tidak tahu Pak. Tidak tahu juga Pak. Ya sudahlah, mereka mungkin sedang asik bermain di ruangan lain. Tadi saya ketemu mereka ada di halaman sekolah. Ya, kita kembali saja ke pembelajaran kita hari ini. Loh, ini papan tulisnya belum dihapus. Ini kan materi kemarin. Iya maaf Pak, saya lupa. Saya hapus sekarang ya Pak. Sudah, tidak usah. Kalian seharusnya lebih bertanggung jawab untuk kebersihan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, semuanya harus disiapkan, termasuk menghapus papan tulis. Baik Pak, maaf kami lupa. Iya Pak, maaf, lupa. Jack, kamu tidak masuk kelas. Lagi males.
pengennya sih pulang nih. Kenapa? Kalau kalau saya mah pengen main basket aja. Nggak tahu nih, lagi nggak mood, bosen sekolah belajarnya begitu terus. Iya sih, kita main basket aja yuk. Tapi nanti kalau ketemu Pak Guru bagaimana ya? Ya, kita bilang aja lah kalau kita lagi bosen, kita pengen main di lapangan aja. Oke deh, kamu berani kan? Iya dong. Ya, bolanya tidak ada, Jack. Kemana ya? Iya ya, di mana bola itu? Kok biasanya ada di sini? Ya, bagaimana dong? Kita adu break dance saja dah. Ayo, boleh. Ayo sekarang kamu duluan, Jack. Oke deh, lihat ya. Wow, keren sekali. Wah, mantul. Hai teman-teman, kalian ada di sini. Iya, kalian ada di sini. Dicari Pak Guru tuh. Oh, ada kalian. Iya nih, kita lagi gak masuk kelas. Kenapa kalian tidak masuk kelas? Pak Guru bilang kalian tadi ketemu di halaman sekolah. Iya, kami sedang tidak mau masuk kelas. Iya nih, tadi sempat ketemu sih sama Pak Guru. Iya, kenapa tidak masuk kelas? Kalau tidak mau masuk kelas, bilang saja terus terang. Loh, ada apa ini? Semuanya kumpul di sini. Jack, David, kemana aja kalian? Iya Pak, maaf, apa ada jadwal basket hari ini? Tidak ada Pak. Dia tidak ada Pak. Membolos tanpa alasan itu tidak baik. Itu tandanya kalian tidak bertanggung jawab. Coba sekarang katakan alasannya. Kenapa kalian tidak mau masuk kelas? Saya sedang jenuh Pak. Iya Pak, saya juga sedang bosan. Saya ingin main di lapangan. Oh, seperti itu. Kalian bosan belajar sama saya? Bukan sama Bapak sih, tapi kami bosan dengan suasananya Pak. Oh begitu, baiklah kalau begitu. Sampaikan saja, nanti kita belajarnya pindah ke lapangan. Wah, seru sepertinya belajar di lapangan. Ya, itu adalah salah satu contoh film animasi yang saya buat dengan sederhana ya. Nanti ada beberapa lagi film-film contoh lainnya yang bisa siapa tahu menjadi inspirasi. Baik teman-teman, kita pahami dulu ya apa itu storytelling animation ya, yang kita kita buat dengan menggunakan Toontastic 3D. Oke, kita pahami dulu nih ada storytelling dan Toontastic 3D. Storytelling itu apa? Nah, storytelling itu terdiri dari dua kata, yaitu story atau cerita, dan telling itu penceritaan. Jadi storytelling adalah kegiatan menyampaikan cerita. Orang yang melakukan storytelling disebut dengan storyteller, ya, pencerita atau pendongeng ya. Secara tradisional storytelling dilakukan secara lisan. Oke. Nah, apa ya manfaatnya? Pertama, akan menumbuhkan kreativitas.
Jadi seorang pendongeng atau yang bercerita itu dia akan bermain dengan fantasinya ya, mengkaitkan hal-hal yang realita yang dia alami, pengalaman-pengalaman yang dialami ya, ke dalam bentuk cerita. Dia menceritakan sesuatu. Jadi biasanya juga akan meningkatkan kreativitas dia. Jadi berceritanya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini pentingnya untuk storytelling, yaitu dapat menumbuhkan kreativitas. Lalu juga meningkatkan kecerdasan. Otomatis ya, mengingat suatu pengalaman tertentu atau menciptakan sesuatu ya, pastinya membutuhkan olah pikir ya, terkait dengan kecerdasan berpikir juga. Bagaimana membuat cerita, apalagi suatu cerita yang berupa fantasi, imajinasi, itu tidak mudah. Jadi pasti membutuhkan olah pikir yang baik, pengalaman-pengalaman dia yang baik ya, kemudian dia tuangkan, dia sampaikan dengan lisan. Nah, ini juga manfaatnya, yaitu meningkatkan sikap empati dan percaya diri. Nah, ini penting sekali untuk apalagi saat seperti ini ya. Jadi butuh sekali orang-orang yang banyak yang dapat berempati. Uh, Storyteller atau pendongeng itu dia bisa memerankan berbagai macam tokoh dengan berbagai macam karakter, dan ini tidak mudah kalau kita tidak belajar berempati kepada tokoh-tokoh tertentu. Misalnya seperti tadi, dia akan bisa memerankan menjadi seorang guru apabila dia e, bisa merasakan seperti apa guru itu, walaupun dia bukan seorang guru. Kita dapat memberikan kita dapat menokohkan atau kita berperan sebagai siswa karena kita mungkin pernah mengalami menjadi siswa, atau kita bisa merasakan posisi kita sebagai siswa. Jadi ini dapat meningkatkan sikap empati. Lalu percaya diri, pastinya ya, nggak mudah loh kita bicara di depan orang lain, atau kita bermain tokoh ya, penokohan, bermain peran, mendongeng sendirian, tetapi dengan berbagai macam tokoh yang berbeda-beda. Ini butuh percaya diri yang tinggi. Oke. Kemudian juga dia akan meningkatkan daya ingat pastinya ya. Korelasinya dengan peningkatan kecerdasan juga ya, selain kecerdasan bahasa, kognitif, sosial, emosi, dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan daya ingat, dengan olah pikir. Bagaimana dia mengingat suatu pengalamannya, kemudian dia mengingat seperti apa tokoh seorang guru ya, bagaimana dia menjadi guru. Ini akan menstimulasi daya ingatnya. Makanya dengan menjadi storyteller ya atau pendongeng, dia akan meningkat daya ingatnya. Lalu juga mengembangkan imajinasi ya tadi ya, terkait dengan kreativitas dan kecerdasan juga, dimana apalagi tokohnya itu adalah tokoh imajiner kita ya, belum pernah ya dia merasakan, tapi dia imajinasikan, dia fantasikan, dia bisa melihat pengalamannya, dia berasal dari pengamatannya dia di kehidupannya sehari-hari. Jadi ini hal yang sangat penting dalam pengembangan imajinasi ya. Nah, manfaatnya seorang storyteller itu dapat bermain imajinasi, bermain fantasi. Oke. Kemudian juga melatih keterampilan berbahasa pastinya ya. Karena tadi ya, untuk kecerdasan salah satunya adalah kecerdasan bahasa, di mana salah satu keterampilan berbahasa itu adalah berbicara. Ya. Jadi hal ini melatih anak ya untuk dapat berbicara dengan lancar ya, kemudian dengan kalimat yang runtut, kemudian dengan intonasi bacanya yang tepat. Itu pastinya akan membuat dia semakin terampil dalam mengolah bahasa lisannya, bahasa tuturnya. Nah, aplikasi apa yang dapat untuk membuat video kartun animasi ya di Android? Sebenarnya banyak ya teman-teman. Ada Protagon Story, ada PicArt Animator,
GIF and video, Animate Me, Flippa Clip ya, kartun animasi, Stick Draw, Animation Maker, Animation Dex, Make Your Animation and Cartoons, I Can Animate, Draw Cartoon 2. Nah, ada Toontastic 3D. Nah, saya akan memberikan tutorial untuk membuat film animasi dengan aplikasi Android atau iOS Toontastic 3D. Nah, seperti ini ya lambangnya. Toontastic 3D itu merupakan aplikasi membuat animasi rilisan Google LLC yang dapat digunakan membuat film dengan smartphone. Ya, pada dasarnya dia memang adalah aplikasi Android, ya, ada di HP Android. Ya, di iOS juga ada ya, di iPhone juga ada. Kemudian Toontastic 3D juga menyediakan fitur lengkap membuat animasi, mulai dari desain background, objek, dan fitur dubbing, sehingga karakter animasi ciptaan Anda bisa berbicara. Tadi semua yang teman-teman saksikan itu suara saya. Jadi sebaiknya sebagai storyteller atau pendongeng juga dapat mengolah vokalnya ya, mengolah bentuk suaranya terdengar berbeda ya, terdengar berbeda setiap tokohnya. Jadi kalau sama agak aneh nantinya. Tapi kalau di bermain peran ya, atau apalagi film seperti itu yang terdiri dari beberapa tokoh, ya kita harus bisa menggunakan suara yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemudian Google sejatinya ingin meleburkan aspek edukasi dan bermain dalam Toontastic 3D. Nah, ini dia yang menarik di Toontastic 3D yang membuat saya tergelitik ya untuk mempelajarinya dan memberikan pelatihan ini, karena di sini unsur edukasinya dapat, kemudian hiburannya juga dapat ya. Dan tidak hanya untuk anak-anak usia dini, jadi bisa juga dikembangkan untuk anak-anak yang kelas tinggi. Nanti teman-teman akan melihat ya bagaimana cara mengolahnya. Tapi ini adalah bentuknya adalah storytelling ya, bercerita. Jadi penyampaian ilmu pengetahuan itu menggunakan cerita. Oke. Aplikasi ini juga tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Koneksinya hanya pada saat kita menginstal ya di Android atau di iPhone kita, itu menggunakan internet ya. Dan kalau bermainnya di laptop seperti bagaimana ya, sama saja. Di laptop juga menggunakan aplikasi tambahan ya, emulator namanya, emulator Android. Nah, itu juga sama menggunakan internet untuk downloadnya. Tapi saat pembuatannya tidak menggunakan koneksi internet sama sekali. Ya, jadi enaknya gitu. Jadi nggak perlu terlalu lama ya penggunaan internetnya. Lalu untuk share itu ya diekspor itu baru menggunakan internet. Dan yang lebih penting dapat diunduh secara cuma-cuma di perangkat Android atau iOS tanpa iklan ataupun in-app purchase. Jadi free ya, gratis gitu. Oke, nah aplikasi ini dirancang untuk menghidupkan imajinasi anak-anak, mengubah gadget di sekitar mereka menjadi alat bantu mengasah kreativitas yang menyenangkan. Nah, selama ini kan kita sangat khawatir ya anak-anak akan menjadi kecanduan handphone ya, karena yang dilakukan anak-anak lebih dominan adalah bermain, mencari hiburan. Nah, apalagi untuk anak-anak kelas tinggi ya, itu setelah mereka belajar menggunakan handphone, tapi dilanjutkan dengan bermain ya, bermain apalagi dengan game-game online. Ini juga sebaiknya kita kurangi, kita alihkan dengan hal yang lain. Nah, salah satu alternatifnya bisa anak-anak diarahkan untuk bermain dengan Toontastic 3D. Sebenarnya untuk merangsang mereka, menstimulasi mereka untuk berimajinasi, membuat suatu karya, film, animasi.
Kita tahu bahwa anak-anak suka mendengarkan cerita, dan dalam Tuntastic 3D mereka diberi kesempatan meracik ceritanya sendiri. Seperti itu. Kemudian anak-anak PAUD bisa tidak? Yang saya temui waktu workshop pertama kali rilis saya pelatihan Tuntastic ini, ada satu keluarga yang ternyata pada saat mamanya sedang berlatih menggunakan Tuntastic, anaknya melihat, anaknya tertarik, bahkan dia mencoba sendiri. Itu usianya baru 5 tahun. Dan mamanya sampai antusias lalu mengirimkan ke saya videonya. Walaupun sangat sederhana dan ceritanya belum terstruktur dengan baik, tetapi anak itu sudah mencoba dan ternyata dia menikmatinya. Dia mengisi suara sendiri, kemudian menggerak-gerakkan tokohnya sendiri, bahkan mencoba merubah setting wajah dari tokohnya itu. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Akhirnya kemudian ketertarikan itu muncul di dalam satu keluarga. Jadi tidak hanya mamanya yang sedang belajar, kemudian proyek keluarga. Jadi ada papahnya di situ, mamanya dan anaknya ikut bermain film animasi Tuntastic 3D. Seru ya. Saya juga tidak menyangka ada yang sampai seperti itu ya. Tapi ternyata itu memungkinkan. Oke. Nah, di sini ya, Google menggambarkan aplikasi ini layaknya sebuah teater boneka digital dengan dunia 3 dimensi yang interaktif. Anak-anak dibebaskan untuk menggambar dan merekam suaranya untuk menceritakan kisahnya masing-masing, termasuk yang merupakan tugas sekolah. Nah, serunya di sini ya. Nah, teman-teman, di sini kita melatih diri kita sebagai guru, yaitu sebagai fasilitator. Ya, kenapa? Ini saatnya era merdeka belajar. Anak-anak biarkan mereka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Apabila kita memberikan tugas seperti ini, biarkan mereka berkreasi dengan imajinasinya sendiri. Ya, itu jadinya anak-anak itu tidak tertekan dalam belajarnya dan punya banyak alternatif dalam pembelajaran. Nah, di sini di Tuntastic 3D ini terdapat 3 jenis story atau cerita yang dapat dipilih dengan struktur cerita yang dapat diatur sendiri. Ada short story, cerita pendek, terdiri dari 3 parts, 3 bagian. Classic story itu ada 5 bagian. Science report itu ada 5 bagian juga. Nanti kita kupas masing-masing. Oke. Nah, di sini ya. Urutan adegan dapat ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan pemain. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang di short story cuma ada 3 bagian, di mana di sana ada beginning, middle, dan end. Jadi permulaan, pertengahan, kemudian akhirnya seperti apa, itu singkat. Dan setiap adegan ini hanya bisa kita isi suara atau kita rekam selama 1 menit saja. Jadi short story itu hanya 3 menit. Ya, hanya 3 menit. Bisa ditambahkan adegannya, nanti kita praktekkan ya. Bisa ditambahkan adegannya, maksimal ada 7 scene atau 7 adegan. Ya, semuanya sama. Jadi nggak bisa lebih dari 7. Oke. Berarti total bisa bisa 7 menit. Budiana, kalau saya mau bikin 15 menit bagaimana? Silakan. Tapi nanti mungkin kita bisa kita bisa edit videonya menggunakan aplikasi lain. Jadi biar lebih panjang gitu misalnya, atau mau ditambahkan dengan materi-materi pembelajaran gitu ya. Bisa saja. Tapi kita di sini fokusnya kalau memang anak ingin bermain dan membuat sendiri, standar seperti ini. Tapi kalau Bu Guru, Bapak Guru mau buat pembelajaran ya, untuk sebagai video pembelajaran dan diakhiri dengan ada bermain peran, itu bisa saja nanti berarti diedit, digabungkan materinya dengan dongengnya dengan aplikasi edit video yang lain seperti KineMaster gitu misalnya. Nah, kemudian di Classic Story ada 5 bagian.
Di sini ada setup peran ya, pemerannya siapa saja dan berperan sebagai apa. Kemudian diciptakanlah konflik, kemudian ada challenge, ada tantangan yang harus dilakukan, kemudian adegan klimaks, kemudian baru resolutionnya ya. Oke, kemudian di science report. Science report juga ada 5 bagian, boleh ditambah juga tapi maksimal sampai 7 adegan. Nah, di sini ada question, hypothesis, experiment, result, and conclusion. Jadi di sini ada pertanyaan dari penelitiannya, kemudian hipotesisnya adalah dugaan sementara pada penelitian itu, lalu eksperimennya apa, kemudian hasilnya apa ya, baru kesimpulannya. Nah, teman-teman yang mengajar di kelas dasar menengah ya, bisa menggunakan science report ini sebagai laporan tugas anak-anak. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif atau metode yang lain ya dalam pelaporan tugas, tapi tidak secara tertulis karena tidak bisa mendownload, mengupload file lain selain yang ada di Tuntastik. Jadi anak-anak bisa saja diarahkan untuk melaporkan dalam bentuk lisan ya, bisa dalam bentuk lisan atau dia gambarkan untuk backgroundnya, menggambarkan hasil reportnya seperti apa. Nanti ada contohnya ya biar teman-teman punya gambaran. Oke. Nah, di sini menyenangkan terdapat lusinan karakter dalam Tuntastik 3D yang dapat customisasi, maksudnya dapat dirubah-rubah, bisa disetting ya. Wajahnya bisa dirubah dengan wajah pemain atau yang pembuat ya, kita bisa rekam gitu ya, bisa foto terus ganti wajahnya. Dilihat nih di bawah ini ada wajah yang berbeda kan, ternyata ini wajah anak kecil yang dia memainkan dan menggunakan Tuntastik 3D. Kemudian berbagai cerita dapat dibuat mulai dari kisah petualang, dokumenter, tutorial memasak sampai laporan ilmiah dapat digarap dengan menyenangkan dalam Tuntastik 3D. Dan kita juga bisa loh menggambar sendiri, tapi hasilnya kalau digambar sendiri tidak 3 dimensi seperti yang sudah tersedia di Tuntastik. Oke. Nah, ini lihat, anak-anak pun bisa menciptakan karakternya sendiri. Yang tadi saya bilang, kalau dia gambar sendiri ya, gambar sendiri bentuknya tidak bisa 3 dimensi ya, jadi sangat standar ya, menciptakan karakter sendiri dalam wujud 3 dimensi sekaligus menyematkan animasi pada karakter tersebut, menggambarkan karakter yang diinginkan dan latar kejadian sesuai dengan cerita yang akan disampaikan. Jadi latar ceritanya juga bisa kita gambarkan sendiri. Oke. Nah, aplikasi smartphone Tuntastik ini membuat pengguna, khususnya anak-anak, bisa memilih berbagai karakter, jenis cerita, setting, voice over, dan mic background musik. Ya, background musiknya bisa kita atur, ada pilihan-pilihannya. Setelah itu pengguna bisa membagikan film ini kepada teman-teman, guru, atau orang tua. Sepertinya akan menyenangkan ya. Mungkin sebagai ide saja dari saya, misalnya teman-teman mau melatih anak-anak membuat film animasi ini, atau mereka mendongeng, membuat cerita, kemudian hasilnya bisa bertukaran dengan teman-temannya, bisa saling menanggapi, menilai, atau barangkali memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi membuat anak-anak itu belajarnya lebih asik ya, karena di sini dia dapat berekspresi sesuai dengan minat dan keinginannya. Nah, aplikasi smartphone Tuntastik 3D sudah bisa diunduh secara gratis di Google Play Store dengan sistem operasi Android 5.0 Lollipop, Marshmallow, dan Nougat. Ini yang paling standar ya. Jadi memang kekurangannya dia itu hanya bisa ditemukan di Play Store yang HP yang menengah ke atas ya.
kalau HP yang lama, yang jadul ya, apalagi yang masih di bawah Android 5, itu dia biasanya tidak terdapat aplikasi ini ya, belum ada ya. Kalau yang untuk Android 5 ke atas insya Allah sudah ada. Oke, aplikasi ini terdapat pada Android dan iOS dengan spesifikasi smartphone menengah ke atas tadi yang saya sampaikan ya. Untuk ngeceknya gimana Bu Diana? Coba dicari saja di Play Store-nya, ada tidak aplikasi Tuntastic 3D. Kalau ada berarti HP teman-teman itu support ya. Tapi bila tidak ada, insya Allah kita akan coba gunakan dengan laptop ya. Tapi nanti tetap bermainnya bisa menggunakan handphone. Oke. Bermain Tuntastic 3D di laptop. Nah, seperti tadi ya, mungkin ada kesulitan atau memorinya terlalu sedikit ya, karena memang ini lumayan juga ya kapasitas memorinya. Kemudian teman-teman ingin bisa membuat Tuntastic, lalu kita akan gunakan laptop. Bisa, tapi kita harus menambahkan aplikasi baru, yaitu emulator Android. Ya, jika Anda ingin menginstal dan menggunakan Tuntastic 3D aplikasi pada PC atau Mac Anda harus mengunduh dan menginstal emulator aplikasi desktop untuk komputer Anda. Nah, itu. Dan saya menggunakan BlueStacks. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, BlueStacks itu lebih mudah dan lebih mudah aplikasinya, dan kemudian bisa digunakan di semua laptop. Oke. Cuma lagi nih teman-teman, di BlueStacks ini memerlukan laptop yang kapasitas RAM-nya itu minimal 4 ya. Oke, supaya dia berjalannya lancar, tidak terputus-putus atau tidak terhambat. Nah, ini langkah-langkah install di laptop saya sudah menyematkan di sini ya. Nanti teman-teman saya akan berikan juga PowerPoint ini, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Jadi yang langkah pertama, unduh emulator Android ya di Google ya, www.BlueStacks ya. Oke, kemudian langkah 2, setelah install, ikuti penginstalan ya. Setelah Anda menemukan, kita install, kemudian nanti akan ada perjanjian lisensi, ikuti saja sampai dia muncul aplikasi itu ada terbuka untuk menginstal apapun dari Android ya, dari Google Store-nya itu akan muncul. Oke. Ini bisa diikuti saja ya. Nanti saya akan sampaikan juga langkah-langkahnya dalam bentuk video tutorial. Itu saja teman-teman. Kita belajar, kita bermain. Semoga ini akan menyenangkan. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.